Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tubaba, Haji Umar Ahmad SP, melantik 330 PNS SK 100% dan mengambil sumpah janji PNS yang dilantik dari instansi kesehatan, teknis, dan guru. Dilanjutkan mengambil sumpah jabatan baru, pejabat pimpinan pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta PPUD di lingkup pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta dilanjutkan Bupati Umar Ahmad tanya jawab kepada pegawai baru yang dilantik, mempertanyakan seputaran yang diketahui Tubaba. Tutur Bupati Umar Ahmad, hari Jumat, tanggal 26 Maret tahun 2021. Dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan baru, di Taman Budaya Uluan Lugik, dan turut dihadiri Bupati Umar Ahmad, Wakil Bupati, Kapolres, Ketua DPRD beserta anggotanya, Sekretaris Daerah Kabupaten, staf ahli, jajaran OPD, dan seluruh camat, lurah, di Tubaba. Adapun pejabat yang dilantik sesuai dengan SK Bupati Tubaba nomor B 126, 127,128, 129, 303, HK, Tubaba, 2021, diantaranya, Eliana SH, MH, Jabatan Lama Kasubag, Keuangan, Sekretariat DPRD, Jabatan Baru Kabak Umum, dan Keuangan Sekretariat DPRD, Yudiansyah, SP, MC, Jabatan Lama Sekretaris Bapeda, Jabatan Baru Kabak Bapeda Tubaba. Dalam sambutannya Umar Ahmad menyampaikan amanatnya kepada para pejabat pimpinan pratama dan pejabat administrator yang dilantik agar dapat terus meningkatkan kualitas kerja baik dari kedisiplinan kerja hingga pentingnya mengetahui tugas dan fungsi di tempat kerja. Juga menyampaikan untuk khusus buat pejabat harus berdomisili di Tubaba, tegasnya Umar Ahmad. Saat diwawancarai Bupati Umar Ahmad menyampaikan mengucapkan sumpah janji pegawai baru 100% dilantik dan juga Bupati menyampaikan kepada pejabat yang baru dilantik dari eselon 2, 3, dan 4 supaya lebih baik lagi dan bertanggung jawab. Jabatan adalah amanah yang diberikan pemerintah Tubaba. Bekerja keras buat Tubaba, imbuhnya. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat Pario memberitakan. Kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan pelantikan yang kita laksanakan pada pagi hari yang berbahagia ini tercatat sebagai pelantikan yang akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kita cintai. Saya pada pagi hari ini nggak ingin sambutan, saya hanya ingin menguji karena ini ada PNS yang sudah 1 tahun lebih ya, 2 tahun di Tulang Bawang Barat, mestinya sudah banyak mengenal tentang Tulang Bawang Barat. Terus kemudian ada pejabat yang baru dilantik yang sudah bertugas juga di Tulang Bawang Barat ini, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun dan lain sebagainya. Saya ingin memetik beberapa dari kita, menguji, karena ada pepatah mengatakan agak sulit menjelaskan madu kepada seekor lalat. Jadi apakah madu-madu yang sering kita jelaskan ini ditanggapi seperti apa gitu. Kadang-kadang jangan sampai nanti yang bersemangat di Tulang Bawang Barat ini hanya 1, 2, 3 orang. Bukan menjadi sebuah tim yang kuat untuk membangun kabupaten yang kita cintai. Daftar nama PNS yang ini ada nggak? Saya ngacak aja, jadi yang ini daftar ini yang PNS ya? Yang pejabat juga siap-siap juga.
Mau semuanya atau diuji-uji aja? Mestinya kalau 2 tahun sudah sering ngedengar, sering ini ya. Atau Hedi kamu aja yang milih nih, biar ini, biar netral. Nanti kalau saya Ciren lebih namanya ya. Ini juga ya. Dwi Lestari Yani SPD. Satu lagi yang cowok. Maju ke depan. Bangsawan Muhammad. Pak Bangsawan, tugas di mana? Dinas mana? Mas Ponet Sukajaya, Pak. Oh, Sukajaya. Apa yang Pak Bangsawan ketahui tentang tulang bawang barat dan tubaba? Baik. Jadi Tulang Bawang Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, kabupaten baru. Kemudian kalau saya terkesan dengan nenekmu, Apa namanya? Nemen, Nedes, Rimo. Jangan dikasih tahu. Saya. Ini kan Pak Bangsawan yang ditanya. Jadi kesan pertama. Apa yang teman itu apa teman? Nemen itu artinya bekerja keras. Siap jadi contoh Pak Bangsawan untuk menjadi pekerja keras. Insya Allah siapa? Kok ragu? Siap. Nanti saya cek Pak Bangsawan di Ponetnya masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Karena harus ditubuhkan. Nilai ini bukan hanya konsep tetapi sesuatu yang harus ditubuhkan. Jadi kalau ngomong pekerja keras, masuknya jam 9, pulangnya setelah zuhur, ya bukan pekerja keras. Tentang Tubaba, tadi baru dijelaskan tentang Tulang Bawang Barat, Kabupaten baru dimekarkan. Tubaba apa kalau Tubaba? Yang pernah Pak Bangsawan dengar? Tubaba itu sendiri yang pernah saya dengar adalah apa namanya, sebuah tujuan. Tujuan apa? Tujuan dari filsafah dari didirikannya, apa namanya, dimekarkannya dari masyarakat Tubaba itu sendiri. Jadi harus Tubaba, gitu itu. Harus Tubaba. Tubaba itu seperti apa kalau gitu? Tubaba itu ya representasi dari nenek moyang itu tadi, Pak. Jadi masyarakat Tulang Bawang Barat itu sendiri harus Tubaba, artinya harus bekerja keras, kemudian ngedes dan nerimo atau Tidak kenal menyerah, tidak kenal menyerah dan penuh keikhlasan. penuh keikhlasan, seperti itu. Nah, Itu adalah waktu kita kehadiran tamu dari Baduy dan Kanekes, terus Baduy itu mengingatkan kepada Tulang Bawang Barat karena tadi kan Tubaba itu tujuan masa depan, ya kan, masa depannya Tulang Bawang Barat. Jadi waktu Baduy datang sini, nilai-nilai apa yang dibawa Baduy yang sering, karena saya sering ngomong dan saya lihat pegawai itu banyak manggut-manggut aja. Saya mau ngetes manggutnya itu mendengar atau manggutnya ngoceh apa bapak ini, kira-kira gitu. Jadi wajar kalau karena Pak Bangsawan ini di Gunung Agung, di Ponet, jadi jarang dengar. Atau jangan-jangan kadis kesehatannya yang nggak pernah
atau kabin atau apa, nggak pernah ngomong-ngomong yang gitu tentang apa yang harus dilakukan oleh Pak Bangsawan dan lain sebagainya gitu. Setelah 2 tahun bertulang bawang barat ya. Terima kasih Pak Bangsawan. Jadi saya agak paham sedikit sejauh mana tentang apa yang selama ini hampir 4 tahun 5 tahun ini kita gembar-gemborkan. Saya menguji bukan kepada warga, tetapi orang-orang yang kita anggap harus menjadi pionir, harus menjadi pelopor, menjadi pendorong, penggerak dari laju pembangunan di kabupaten yang kita cintai ini. Bu Dwi, pertanyaan nggak sama. Ini kan kita pelantikan di kawasan baru yang kita buka. Namanya bukan hanya itu, kalau namanya tahu. Uluan Nugi itu apa kira-kira? Pernah ngedengar arah dari Uluan Nugi itu harus seperti apa? Terus kalau mendengar seperti itu, apa yang kira-kira tergerak di hati Bu Dwi? Kerja di mana Bu Dwi? SMP Negeri 1 Batu Putih. Oh, salah ketik kayaknya ini. Ujung mendengar, ajar nggak ngedengar. Baru sekali. Pertanyaannya ganti. 5 kali 7 kalau gitu. Jadi saya mau jelasin kalau uluan itu di awal, Nugi itu kehidupan. Awal dari kehidupan, sebuah ruang hidup yang kita cita-citakan akan ditempati oleh manusia sekarang dan manusia-manusia yang akan datang. Ruang hidup yang dijanjikan kepada siapapun yang memiliki komitmen tinggi untuk kelestarian alam. Jadi kita tidak membedakan si kaya si miskin, semua punya kesempatan yang sama untuk tinggal di tempat ini. Karena selama ini ruang-ruang hidup yang diberikan, fasilitas-fasilitas yang diberikan ini banyak membedakan. Kalau di Menteng orang punya pendapatan di bawah 1 miliar sebulan mungkin nggak bisa tinggal di Menteng, kecuali pembantu rumah tangga yang hanya numpang tidur di garasi si tuannya dan majikannya. Tetapi Uluan Nugi yang dijanjikan adalah ruang hidup yang bisa ditempati oleh semuanya secara setara. Dan itu. Jadi Uluan Nugi itu. Jadi Nugi itu sendiri, Nugi itu adalah peradaban sebelum Krakatau Purba meletus. Jadi jauh sebelum orang menyebut kawasan ini disebut sebagai Tulang Bawang, Lampung, ada peradaban namanya Nugi yang hilang karena Krakatau Purba meletus. Jadi semua harus bisa cerita ini nantinya. Jadi semua pegawai negeri baru nanti cek dari Dinas Kominfo punya apa istilahnya, medsosnya itu apa gitu. Nanti semua kita harus punya tanggung jawab yang sama untuk membela tempat ini, membela tanah ini, membela rakyat Tulang Bawang Barat yang secara tidak langsung telah memberikan haknya kepada kita, mewakilkan pikiran-pikirannya, kebutuhannya diharapkan kepada kita. Nah ini mesti ada pembelaan yang jelas dari kita. Jangan sampai nanti yang penting sudah PNS, dapat NIP, masuk pagi, pulang sekian, tiap tanggal sekian, akhir bulan gajian, terus nggak punya rasa apapun, tanggung jawab apapun terhadap tempat ini. Nggak punya pembelaan sama sekali tentang tempat ini. Ada UMKM tumbuh dibiarin. Nggak ada sekali kita rasa, malah dijelek-jelekin dan lain sebagainya. Ini yang mesti rasa yang mesti tumbuh di tempat kita sebagai pegawai negeri sipil yang baru di Tulang Bawang Barat. Tentang Tulang Bawang Barat, tentang lingkungan kerja dan lain sebagainya. Kadang-kadang cara bikin kopi aja, cara naruh kopi aja nggak pernah dipelajari. Padahal kita harus semua sudah menjadi pelayannya masyarakat. Karena kadang-kadang setelah kita berseragam, nunjuk yang mestinya dengan hormat, kadang-kadang
karena kita ngelihat orangnya pakai baju camping, terus pakai capil dan lain sebagainya, perilaku kita itu sering banyak nggak terpuji. Saya sering uji melihat ya kejadian seperti itu, merasa bahwa kita adalah warga kelas 1, padahal sebenarnya kita itu adalah pelayan dari semua warga masyarakat, dan ini harus menjadi cerminan dari semua kita. Terus ada lagi PNS, ini nggak mungkin orang teknologi yang nggak punya pekerjaan di arah dalam tol sana itu sengaja buang sampah mereka. Ini pasti yang sering melintas di kawasan. Orang yang paling sering nggak perlu. Kalau di sana ada rumah sakit, jangan cuma kemungkinan yang besar orang yang benar ditebak juga yang hidup di lingkungan Kabupaten Tulang Bong Barat, kan tinggalnya di Tulang Bong Barat ya? Iya Pak. Oh ya, nanti ini juga pada semua pejabat, jadi nggak ada lagi yang Papa PP, semua cek Pak Sekda alamatnya di mana, walaupun kos alamatnya harus ada jelas. Jadi kalau dia nggak jelas, nggak ada alamat, masuknya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis bolong, Jumat baru masuk lagi bentar, ya nggak usah lagi nanti Pak Sekda, langsung cek juga alamatnya. Terlalu lama kita mentolerir orang-orang yang tidak mau bekerja keras untuk Tulang Bong Barat. Terus Pak. Saya sebagai warga Tulang Bong Barat Pak, sekarang saya sudah berdomisili di Pulung Kencana. Secara pribadi saya bangga Pak menjadi warga Tulang Bong Barat dengan segala pembangunan yang sungguh sangat pesat Pak, dan Tulang Bong Barat ini sudah dikenal di hampir seluruh Indonesia, bahkan di mata dunia. Dan saya sendiri secara pribadi berusaha Pak untuk memperkenalkan Tulang Bong Barat melalui channel YouTube yang saya buat, melalui Instastory atau sosial media yang saya buat Pak selama ini. Dan saya juga mau membantu UKM di Tulang Bong Barat untuk mempromosikan bahwa Tulang Bong Barat ini memiliki potensi-potensi wisata dan kuliner yang luar biasa Pak. Terima kasih atas penjelasan. Pak Sarai ini kan pertanyaannya nggak apa-apa sama, karena bukan 5x7 kan pertanyaannya. Jadi apa yang kira-kira Bapak Sarai ini untuk persiapkan untuk memajukan dan lain sebagainya Kabupaten Tulang Bong. Jangan sampai kadang-kadang gini, saya itu sering ngelihat misalnya akhir kerja sebelum pelantikan ini saya di Pol PP Kasuka Keuangan dan Perencanaan. Yang masalah banner yang itu contoh, bukan hanya banner saya. Jadi itu, apa yang kira-kira Pak Sarai ini mau lakukan untuk Tulang Bong Barat? Yang jelas sama kayak Ibu tadi, memajukan, mengenalkan, pokoknya sama lah ya kan. Kalau masalah banner yang jatuh itu mah tergantung individunya masing-masing Pak. Karena apa? Kurang peduli. Ya. Himbauan, bukan himbauan, kan himbauan itu apa? Peduli Pak, peduli dulu kita baru bisa. Kebanyakan ini kita kurang peduli. Nah kira-kira Pak Sarai ini tugas lainnya gini aja. Jadi kan misalnya ada orang buang sampah sembarangan, Ya. Siap marah nggak kira-kira Pak Sarai ini menegur dan lain sebagainya? Karena saya lihat juga ada juga orang yang buang sampah sembarangan. Kita ada di situ, kita juga sok-sok nggak ngeliat. Kalau saya pernah ngejeburin orang di Islamik, langsung jeburin aja orangnya kan, karena dia buang sampah sembarangan. Kira-kira Pak Sarai ini sudah di fase itu atau enggak? Itu ngelihat Tulang Bong Barat ini kira-kira gitu. Siap, jadi bergelisah gitu ketika orang ngomongin jelek Tulang Bong Barat, kemudian bertindak semau-maunya di Tulang Bong Barat ini, harus ada kegelisahan yang seperti itu. Siap. Oke. Makasih. Kembali ke tempat aja.
Saya kira Pak Sekda, Pak Wakil setelah mentripkan kemarin kepada seluruh perangkat aparatur TIUH dan mungkin kepada pegawai-pegawai negeri, nggak boleh kendor untuk memajukan kabupaten yang kita cintai. Karena Pak Sekda, kalau lagi kumpul gini kelihatannya rame Tulang Bawang Barat ini. Tetapi kalau ada kegiatan, ada apa gitu, kayaknya nggak pernah rame. Ya mungkin partisipasinya banyak dari kita ini doa ya. Saya selalu berpikir positif ya kan. Kalau kegiatan lagi sepi, mudah-mudahan Pak Dwi, Pak Bangsawan tadi doa semua dari rumah, semoga Tulang Bawang Barat ini menjadi berkah. Kira-kira gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pejabat pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah serta pengambilan sumpah dan janji. Izin Pak Kadis, menjelang bulan Ramadan, Menertibkan gimana? pasar kan nanti ada yang jual ini di pinggir jalan. Ya, kita menjelang Ramadan nanti karena ini masih suasana Covid, tentunya setiap minggu kita akan patroli melibatkan aparat Pol PP untuk menertibkan pedagang-pedagang pasar. Jangan sampai ada pedagang pasar yang jual di bahu-bahu jalan yang sehingga menutup lalu lintas perjalanan. Soal LPG ini Pak. Soal gas LPG sudah beberapa kali dirakor pun sudah kita angkat. Nah, kita sebentar lagi nanti membentuk tim, kita SPT dari pimpinan untuk tim melibatkan seluruh Pol PP dan sebagainya untuk sidak ke tempat-tempat, dan kita harapkan ambil tindakan tegas sesuai dengan kewenangannya. Nah ini kan kita beberapa hari ini. Karena kegiatan hari ini kan dalam rangka pengisian jabatan kosong Ketua Bapeda, Asisten 1 di Tulang Bawang Barat, dan kemudian dilanjutkan juga pengisian jabatan eselon 3 dan 4, termasuk juga pejabat fungsional PUPD di Inspektorat. Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan sumpah janji jabatan CPNS tahun 2019. Itu yang kita lakukan pada hari ini. Semoga kegiatan ini alhamdulillah bisa berjalan baik. Yang pada intinya Pak Bupati tadi dalam arahannya tetap menjunjung tinggi untuk peningkatan kinerja, khususnya untuk pegawai negeri sipil yang baru diangkat, bisa memperkenalkan Tulang Bawang Barat itu sendiri ke ranah dunia, bahkan untuk dikenalkan bagaimana budaya yang kita lakukan di Tulang Bawang sudah semakin berkembang, jadi menjadi ikonnya Provinsi Lampung tentang nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh Tulang Bawang Barat. Saya rasa itu. Ada pesan? Novian Priyautama Sebagai Kepala BPKSDM di PKSDM. Minta tanggapannya Pak mengenai pelantikan ini ya Pak? Ya tanggapannya terbilang baik. Artinya Pak Bupati mengapresiasi, artinya pelantikan ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan peraturan yang berlaku. Ada pesan-pesan nggak Pak? Oke, kesan-kesannya ya mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, artinya bisa bertahan untuk lebih baik lagi pelaksananya ke depan, sehingga momen-momen seperti ini apalagi dilakukan di tempat yang memperkenalkan budaya di Tulang Bawang Barat, jadi ikonnya Tulang Bawang Barat. jumlah yang disumpah ini berapa orang? Sumpah jabatan ini sekitar CPNS 332 orang. 332 orang. Dari berbagai golongan mana? Ini golongan, ya golongan. Jadi dari guru, pendidikan, kemudian kesehatan, sama tenaga teknis. Cukup ya? Kan, Iya. pejabat eselon 2, 3, dan 4 sama pengucapan sumpah janji PNS 100% PNS. Harapan Pak? Kita berharap bahwa orang-orang yang mendapatkan tugas-tugas baru di dalam ini bisa menjalankan ini dengan lebih baik, terus mudah-mudahan juga tanggung jawab amanah yang diberikan oleh pemerintah daerah ini juga bisa dipegang dengan baik. Iya, makasih Pak Putih. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum. Apa sih?
si Uncu. Biar masuk. Tuh Babatok. Asik dah. Mana? Oh iya. Siapa